juga ke Iya, yayasan. keren juga ya, ada MOU ya. Nah pemirsa, ini saya rasa juga ada kaitannya dengan semasa kuliahnya. Jadi Sekarang ada berapa rumah singgah? Satu? satu overload Ustadz. Ya itu satu bisa 250. Ya perharinya itu di 15 sampai 20 pasien dia in out Ustadz. Oh in out, Iya. nanti kalau udah selesai Ganti-gantian sesuai berobat jadwal di rumah pindah. sakit. Jadi kapasitasnya itu sebenarnya di 12 pasien, tapi karena pasien kita banyak itu overload Ustadz. Kak Kumi sama Jadi Kak Wilda boleh tuh jalan-jalan ke rumah-rumah sakit yang maaf ya buat masyarakat bawah gitu loh. Nanti ya kalau udah nggak COVID ya, iya, nah itu kelihatan lah bagaimana kelelerannya kayak apa gitu loh. Ya karena kan udah mah satu kamar juga mungkin banyakan gitu ya. Udah pasti kan keluarga nggak bisa nemenin, nggak bisa apa namanya mendampingi. Nah mereka itu yang ngebelatak itu ada di mana-mana gitu. Nah kadang-kadang juga untuk nunggu kamar kosong juga mereka pengen nginep-nginep juga itu gitu. Nah itulah yang dijalanin oleh Kang Alvin. Baik pemirsa kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap dinikmati sedekah. Insya Allah banyak manfaat. Potensi dan kesempatan itu muncul ketika kita banyak melihat, ketika kita banyak mendengar. Seperti bintang tamu kita ini, ketika melihat kesusahan, nggak melihat senangnya doang, kita melihat kesusahannya juga. Jadi muncul ya Pak, rasa pengen nolong, rasa Iba. Dan akhirnya muncul potensi itu kan. Dan muncul kebaikan itu kan. Nah, ternyata Allah pun berkehendak gitu loh. Allah udah menyiapkan jalan seorang Afin punya 70 juta itu. Jadi itu jalan yang sesungguhnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian potensi itu dimunculkan oleh Allah dan kesempatan itu diambil oleh Afin juga dengan izin Allah, jadilah kemudian rumah singgah itu. Lihat ya betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala punya rencana ya. Harus banyak melihat, harus banyak mendengar dan harus banyak membaca. Ya, bukan cuman yang tadi Kak Kumi bilang, bukan cuman yang sifatnya kesenangan. Itu juga bagus. Karena kebuka juga potensi dan kesempatan apa usaha misalnya gitu loh. Tapi juga harus banyak juga ngelihat sisi lain itu. Sisi jelek, sisi buruk, sisi kelam, sisi susah, sisi sulit, sisi kemiskinan, sisi penderitaan, kepapaannya orang sehingga muncul juga potensi-potensi ya kebaikan dari kita gitu loh. Dan kemudian muncullah juga kebaikan bukan cuma potensinya saja gitu. Kalau Kak Wida gimana? Ya, jadi memang potensi itu setiap orang punya potensi, tapi itu harus dimunculin gitu, harus dimunculin, harus dibangun, sampai nanti akhirnya dia akan ada dengan sendirinya gitu. Gitu sih menurut aku. Jujur ya, Kang Afin ya, buat saya pribadi ini seperti hal yang baru. Membangun, membuat, mendirikan, mengembangkan rumah singgah. Mudah-mudahan nanti Darul Quran ya bisa berdampingan dengan Kang Afin. Siap. Kita buka rumah-rumah singgah di banyak nanti rumah sakit. Ya, ketika orang banyak bicara opportunity usaha, nah kita usahanya di jalan Allah. Dengan kita memberikan kesempatan orang-orang tidur dengan tempat tidur yang lebih baik. Menunggu di tempat tunggu yang lebih baik. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Makasih loh Kak Afin. Siap. Masih sempat usaha? Alhamdulillah ada yang kerja di tempat di situ. Jadi ada sistem, ada Iya. manajemen. Jadi Kang Afin masih sempat kemudian berkhidmat sama mereka yang sakit ya. Iya. Dan keluarga yang sakit. Betul Ustaz. Soalnya emang saya udah dalam hati saya sama Allah, saya bilang saya mau mewakafkan waktu saya Ustaz. Buat Waduh. agama Allah. Jadi biar Allah lah yang ngatur. Alhamdulillah itu makanya keajaiban sedekahnya Ustaz ya. Maksudnya Allah tuh baik banget ngurusin keuangan saya ibaratnya. Ngurusin usaha saya, ngurusin keluarga. Alhamdulillah istri gak ada marah ya kan. Ngurusin anak yang banyak. 250. Masya Allah. 25 tahun. Sebelum- Anaknya udah 250. Sebelum nikah ada MOU-nya Ustaz. Sebelum nikah ada MOU. saya tulis ini bahwa saya anaknya banyak, saya bilang jangan kaget, dan jika emang mau dengan saya kita terus, kalau enggak nggak apa-apa gitu. Serius? Jadi saya udah ada, saya di CV saya tulis seperti itu. Soalnya
juga ke Iya, yayasan. keren juga ya, ada MOU ya. Nah pemirsa, ini saya rasa juga ada kaitannya dengan semasa kuliahnya beliau memang aktif di kegiatan-kegiatan sosial, betul ya? Betul Ustaz. Nah karena itu pemirsa penting juga nih ngajak anak-anak ke lingkungan yang baik, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dengan aktivitas yang baik itu loh. Nah saya juga belajar nih jadi ayah kan. Bagaimana kita menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi papa, menjadi mama. Tidak cuma ngajak anak makan-makan. Tidak cuma ngajak anak-anak nge-mall. Tidak cuma ngajak anak-anak pelesir jalan-jalan. Tapi bagaimana mengajak anak berkegiatan sosial. Sehingga terbangun rasa empati, simpati, kemudian potensi. Dan kesempatan bagi anak-anak kita sendiri juga untuk akhirnya menjadi penyelamat sosial. Menjadi pembantu sosial, menjadi kemudian pegiat dan pejuang sosial seperti Afin. Saya bangga loh sama Afin nih, kalau saya adalah, saya sudah pantas bilang saya ayah Afin misalnya, karena usia dia 25. Saya 45 jalan 46. Punya anak kayak gini bangga loh, udah megede ya kan, besar. Iya loh, ini kan lama habis ya gede begini. Dan hatinya luar biasa. Hatinya Hello Kitty. Iya Hello Kitty, mantap. Kang Afin, banyak gak sih yang membantu Kang Afin akhirnya? Alhamdulillah setelah yayasan legal itu di 2017 Ustaz. Nah, dulu tuh saya rock and roll aja udah underground. Amalan-amalan sendiri ya kan. Rumah singgah dari 2016 ke 17 itu saya hidupkan dari usaha soto. Kebetulan ada 2 titik. 1 titik itu untuk operasional rumah singgah, sedekahin. Jadi pas di 2017 itu pasien makin banyak Ustadz ya kan. Waduh saya bilang operasionalnya udah gak bisa nih dari kantong sendiri. Dan alhamdulillah ada donatur yang melegalitaskan yayasan. Dan di situ baru kita mulai mencari dana dari sosial media gitu Ustadz. Berani panding keluar lah, menginfokan bahwa ada rumah singgah. Ngajak teman-teman, alhamdulillah sekarang udah dibantu sama pengurus, ada 10 pengurus. Oh udah ada kepengurusan sekarang? Udah ada, alhamdulillah Ustadz, semuanya kita urus secara profesional. Dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik, alhamdulillah Ustadz. Kalau kan gini ya, kita kan percaya ya banyak bantu orang nanti Allah bantu kita. Betul. Gitu. Apa sih yang Kang Afin rasakan gitu ketika ngebantu orang lain, bantu pasien gitu? Ada nggak sih kayak di kehidupan pribadi itu apa sih gitu yang terjadi? Saya kalau mengurus rumah singgah itu hati saya tenang Ustadz. Allah. Itu nggak bisa kebayar ya, maksudnya kebayar dengan jerih payah apapun, apalagi mendengar bahwa pasien itu sembuh. Di situ suatu momen yang mungkin pengurus-pengurus lain juga pasti nangis bombay di situ Ustadz. Sampai pasien kita alhamdulillah beres, 3 tahun kita dampingi, alhamdulillah beres, berobat ya kan. Di situ kepuasan emosional yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Atau sebaliknya mungkin ya, ada kesedihan mendalam ketika yang diasuh, yang dirawat meninggal. Ada pasti Ustadz, itu pasti ada. Jadi emang emosionalnya teraduk-aduk di situ. Dan alhamdulillah semuanya karena emang ibaratnya saya udah yakin dengan apa yang udah saya jalankan, tidak ada beban apapun. Saya yakin bahwa Allah akan ngurus saya Ustadz. Kang Afin, kita sapa peserta Zoom dulu ya. Siap. Oke. Ya, udah ada Astri dari Kalimantan Utara. Kaltara, Masya Allah. Ada Iswandi dari Tarakan. Waduh. Akil Balikpapan. Oh, Ilham Kalimantan Bogor, semua dominasi nih. dan Nur Fadila Kalimantan. Wede. Assalamualaikum Mas Akil. Ya, waalaikumsalam. Siap. Sehat Baik, Kang Akil? Alhamdulillah Ustaz. Iya. Udah dengar tadi Kang Afin bicara ya? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah ya. Masya Allah Ustaz. Ya. Apa yang ada di benaknya Akil? Ya, benar sih Ustaz. Kita setiap saya sedekah dan menolong orang lain tuh pasti merasanya tenang, nyaman hati seperti yang Mas Afin tadi. Itu benar-benar saya alamin Ustaz. Keajaiban-keajaiban. Mulai dari saya dulu waktu nyantren masih di daku juga kan Ustaz. Ustaz yang ngajarin bagaimana caranya sedekah, bagaimana kita yakin banget untuk sedekah itu, dan benar-benar Allah ngasihnya kontan gitu.
Kenikmatan yang nggak bisa dibayar Iya. dengan Masya apapun. Allah. Baik, makasih Akil. Salam hormat buat keluarga. Apa cita-cita Kang Afin berikutnya? Cita-cita saya sih semoga tidak ada lagi eh, rakyat yang miskin itu susah untuk berobat, Ustaz. Tidak ada lagi Tidak rakyat ada yang lagi miskin susah tangisan, buat berobat. iya, tangisan orang-orang di rumah sakit yang bingung cara menembus obat. Tidak ada lagi orang yang apa namanya kesusahan untuk mencari ambulan, bantuan ambulan dan lain-lain. Dan semoga masyarakat di Indonesia adil, merata, semuanya menjadi kebaikan bersama, Ustadz. Kalau lahir kemudian Afin-Afin yang lain bersama-sama, mungkin keadaan itu kita akan bisa sama-sama wujudkan. Amin. Ada kejadian yang paling menyentuh Kang Afin nggak dari momen ngurusin anak-anak seperti itu? Apa nih? Ya Ustadz, pas saat saldo kita nggak ada ya Ustadz ya, saldo rekening kita nggak ada, terus obat tuh berdatangan terus, resep obat tuh dateng, ada resep nih. Saya Mesti ditebus. saya sampai bilang seperti seorang ibu ngingetin ke anaknya minta permen, iya besok dibeliin permen ya, padahal duitnya nggak ada Ustadz. Allah. Tapi Bismillah sama temen, pas saat resep-resep itu datang, saya foto, saya share ke teman-teman, alhamdulillah kebeli. Saya sampai ngomong gitu, ya insya Allah besok dibeliin padahal duitnya nggak ada Ustadz. Terus pasien lagi banyak ya kan, pasien lagi banyak. Namanya manusia ya Ustadz ya, ada rasa down juga ya waktu itu ya. Sampai saya berdialog lah di sholat sama Allah. Ya Allah, pasien banyak terus nih, saya bisa datang nih, bisa apa namanya, Duitnya uang nggak ada tipis, nih. duit nggak ada nih ya Allah. Saya bilang, tangan saya cuma dua ya Allah, kirimkan tangan-tangan terbaikmu. Masya Allah. Dan Kirimkan disitulah- tangan-tangan terbaikmu. Dan disitulah Allah mengirimkan teman-teman pengurus-pengurus yang sekarang gabung di yayasan